Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan alat berat dengan Dr. Albert Project. Dr. alat berat tentunya ya. Jadi kita akan pelan-pelan mengenal unit dulu. Setelah kenal baru nanti kita pelajari dalamannya dan trouble-troublenya apa. Kita udah sampai di part 10 ya. Kita akan belajar yang kecil-kecil dulu. Kalau kemarin kita sudah belajar yang unit-unit besar, sekarang kita belajar yang unit-unit kecil. Di sini ada D39EX strip 22. Yang terbaru sudah ada yang strip 23, tapi kurang lebih aja. So-so aja dengan ini. Untuk kawan-kawan yang baru masuk di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya ya untuk dapat notifikasi terbaru dari Dr. Albert Project. Lanjut ya, untuk mempersingkat waktu, ini akan kita lihat di sini doser ukuran kecil ya, yang favorit di luaran. Hari ini lebih ke medium, di area sini medium. Ini udah di 155 ini udah big, 85 ke bawah sampai ke sini udah medium, yang di sini small medium. Tapi yang paling favorit adalah D31 sampai dengan D39 ya. D31 sampai D39. Marketnya yang paling tinggi D39. Ini kita lihat familinya ya. Nah, ini dia. D39EX strip 22. Jadi kalau kita lihat bentuknya seperti ini, udah mungil, canggih tapi di sini ada D itu bulldozer, 39 itu size-nya, ada E sama P. E itu adalah long track, kalau P itu swim shoe. Swim shoe itu nanti tracknya agak gede-gede, jendol-jendol, dia dipakai untuk lumpur. Ini strip 22 adalah modifikasi yang ke-21. Harganya sendiri kalau buka bungkus itu 1,5 miliar. Ya kalau memang buat kawan-kawan pengusaha, ya kalau memang dirasa cukup tinggi ya cari yang second gitu, biar sama-sama dapat diputar duitnya kerja. Oke, next kita akan lihat dari masa ke masa ya. Ini ada D39P yang strip awal-awal dulu, strip 8, karena memang marketnya di doser small Komatsu ini nggak terlalu banyak. Memang dipakai buat apa sih D31 sampai D39? Biasanya juga cuma buat ngeratain tanah-tanah proyek yang kecil-kecil biasanya. Jadi marketnya memang kecil. Yang punya Caterpillar pun yang tahun 2002-2003 se-Indonesia Raya yang size kecil kayak gini D5C itu cuma 1 unit. Jadi ya memang marketnya sedikit. Ini kita lihat masih jadul ya, di strip 8. Ini naik ke strip 12, dia sudah mulai cakep kelihatannya, udah mulai berbentuk lah walaupun masih manual. Ini bentuknya seperti ini. Kalau operator bule ya kelihatan kecil banget nih jadinya D39. Nah ini yang udah strip 21 ya, yang sebelumnya PX strip 21, walaupun ini tracknya kayaknya udah diganti nih, nggak sesuai sama aktual. Harusnya PX itu swim shoe. Mana lagi? Nah ini yang strip 22. Strip 23 juga kurang lebih, tapi detailnya saya belum lihat nih, nanti kita lihat kapan-kapan deh. Ini horsepowernya cukup tinggi ya, 105 HP. Terus operating weight-nya, total berat unitnya ini hampir 1 ton ya, 9.000 kilo. Terus dia sudah memakai ada Angel Till PAT-nya juga, Power Angel Till ya. Jadi cukup kompleks untuk proyek-proyek bandara, biasanya cocok nih, bikin bandara, bikin lapangan bola. Kayak sekarang yang di Mandalika ini ada juga, di 31, di 85 ada juga. Oke, kita lihat video, check it out.
Oke, kawan-kawan Albert, tadi sudah ngelihat video ya, walaupun nggak begitu panjang, sudah cukup mewakili. Jadi pengoperasionalnya, maju mundurnya paling nggak tahu ya. Untuk detailnya nanti kan kita lihat, apalagi kalau kawan-kawan nanti request di kolom komen akan kita buatkan ya. Oke, kita lihat di sini engine-nya engine SAA ya, 4D95-7. Dia udah cukup tinggi, tier 4. Jadi udah bagus ini, udah paling canggih lah engine-nya. Jadi udah pakai injektor. Walaupun di Indonesia market injektor itu agak berat karena contohnya customer itu nyari solar kotor aja susah, apalagi nyari solar bersih. Tapi nggak apa-apa, paling tidak Komatsu sudah mengupgrade unitnya itu sendiri sampai yang paling atas ya. Dia ada auto idle shutdown untuk reduce idle time. Jadi kalau idle-nya lama dia akan dimatikan. Self adjusting idler ya udah ini. Terus paralleling undercarriage system. Ini untuk teknologi yang ada nih udah pakai Comtrack juga walaupun unitnya kecil ya. Terus dia improve durability-nya, plate steel-nya dia di depan sama di area tank dia ditambahi heavy duty plate steel ya. Terus untuk operator blade controlnya dia pakai PCCS ya, Palm Command Control System, jadi sesuai dengan genggaman tangan lah gitu. Terus electronic EPC udah pakai solenoid, adjustable quick shift ini untuk di menunya ya. Lead angle switch sudah ada. Terus untuk yang transmisi areanya dia pakai 3 speed ya. Dia udah pakai HST control system untuk reduce fuel system, jadi udah serba solenoid nantinya ininya. Large color monitor dia udah 7 inch sama seperti PC strip 8 pada umumnya, tapi ini nempel kali ini. Ini bentuk engine-nya, engine 95 yang strip 7 tadi. Udah cukup, ya memang kelihatannya rapet ya, tapi ini udah cukup canggih. Ini bentuknya, ini heavy duty aftercooler-nya, intercooler. Terus ini ada crankcase ventilation untuk blow by-nya. Emisi dari blow by jadi kan diolah dulu biar kadar NOx-nya juga berkurang. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini kalau kita terawang, ini engine-nya daerah sini. Terus ini yang kebetulan AX dia pakai pompa, pakai travel motor. Kayaknya unit-unit yang terbaru ini udah nggak pada pakai, udah jarang yang pakai transmisi ya. Kecuali unit-unit yang model lama pakai transmisi. Terus sekarang lebih ke travel motor karena memang lebih simpel. Dia cuma di bawah jok ini ada pompa yang dia akan nyuplai ke counter valve, terus dia nyuplai ke masing-masing travel kanan sama kiri. Ini malah sudah strip 24 ya. Kalau yang ini strip 24. Ini penampangnya kalau di dalam kabin seperti ini. Ini handle PCCS namanya, Palm Command Control System. Jadi udah sesuai dengan genggaman tangan, tinggal pencet tombol-tombol ini hitam. Juga sama maju mundur, naik turun giginya. Terus ini monitor panelnya udah mirip seperti PC, tapi ini nempel jadi satu di depan sini ya. Di sini ada switch lampu biasanya. Terus ini ada, ini cuman pedal gas aja ini. Oh, pedal brake ini. Gasnya kan udah ini putaran ini ya. Ini gasnya. Udah cukup lapang. Jendelanya, kacanya ya. Nah ini engine tadi 95/7. Horsepower-nya tadi 107. Terus dia udah pakai fan drive ya, jadi memang tenaga engine dipakai maksimal untuk menggerakkan engine. Gigi tadi 123 ya. Ini spesifikasi detailnya. Steeringnya dia udah pakai WCCS, undercarriage-nya rigid, panel drive-nya dia udah travel motor. Terus kalau untuk oli-olinya air radiator cuma 34 liter, engine oil 11 liter, cukup terjangkau lah kalau menurutkan memang untuk servisnya, nggak sampai 1 drum. Hydraulic tank cuman ini, final drive 3,5 liter aja. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Sorry ya tadi kepotong, ada temen datang. Ini untuk hydraulic system yang punya D39 itu CLSS ya, jadi udah close sensing karena dia udah pakai travel motor, pasti dia akan CLSS supaya lebih responsif lagi. Pressure reliefnya standar Komatsu lah ya. Kalau untuk doser 280 kg cm persegi. Hydraulic cylindernya udah double acting, ada blade lift, till dan angle, masing-masing ada silindernya itu. Terus di sini untuk hydraulic oil capacity-nya 64 liter ya, cukup terjangkau lah, dikit aja itu, nggak nyampe 1 drum. Terus ini pengoperasiannya ada hold, lower sama float ya, untuk yang blade liftnya. Jadi udah agak canggih sedikit, ini bisa float nih. Ini untuk overall length-nya di equipment doser ya, strip 24 ini malahan sudah.
Ini nanti sebagai bahan referensi pada saat mobilisasi, misalkan di atas lowboy, jadi kan kita tahu ketinggiannya berapa, terus spesifikasi yang lain itu apa gitu. Jadi lebih detail nanti kalau mau dipelajari. Nah, ini dimensi ini juga sama korelasinya nanti ketika dipakai untuk pekerjaan yang memang memerlukan tempat yang terbatas, itu kan bisa diukur-ukur dulu. Oh, lebarnya sekian, oh jadi nanti bisa digunakan di area tersebut gitu. Ya walaupun memang unit kecil relatif bisa dipakai di semua area sih, ya masalah. Terus ini ground clearance juga sebagai bahan referensi juga 390 mm, berarti 39 cm dari permukaan tanah. 39, kalau buat ngolong di bawah kayaknya nggak mepet banget deh. Ya terus lewat diganjel dulu di bawah atau di jack unitnya baru bisa ngolong ke bawah. Ini untuk attachment tambahannya itu ada ini guardnya kayak seperti D85 ya. D85 juga ada guardnya. Ini biasa supaya tidak tertimpa benda keras, misalnya kayu, itu aman, masih ada safety guardnya. Atau ketika rollover itu juga masih aman karena masih ada pelindungnya ya. Ini ada hydraulic winch-nya ya, dengan kapasitasnya 685 kg itu untuk proses nariknya ya. Ini tambahan aja, opsional. Apakah bisa ini bisa dipasang atau tidak, itu sesuai dengan permintaan dari usernya nanti. Ini komparasi untuk unit yang small bulldozer ya, untuk adiknya. Tadi kan D39 yang kita bahas, adiknya ada D31 yang lebih kecil. Terus kalau kakaknya lagi ada D61EX yang lebih besar lagi kapasitasnya. Sebenarnya di atasnya lagi kalau untuk tambang itu masih ada D68 atau D85 sekalian ESS. Itu yang size-nya lebih besar. Kalau untuk tambang-tambang besar lagi biasanya dia udah memakai D155 sama D375 yang strip baru, strip 6 ya. Jadi komparasi unitnya ya. Jadi paling tidak kita ada gambaran untuk membandingkan, oh ini ukurannya segini nih, ya ini ukurannya segini. Oke, terima kasih. Kayaknya cukup sekian aja untuk small unit ya, small dozer, karena memang komponennya nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu banyak yang dibahas juga, just to know saja. Oke, untuk kawan-kawan alat berat, terima kasih sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Semoga bisa membantu ya. Harapannya yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi makin tahu lagi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya terkait unit yang lain di video selanjutnya. Ini lagi kita prepare. Jangan lupa untuk kawan-kawan yang baru masuk atau baru join di channel ini untuk like, subscribe, dan komen ya, supaya channel ini lebih berkembang dan bisa membantu semua kawan-kawan alat berat yang ada di luar sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.